Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pakai dampar yang itu anak, yang panjang atau yang tinggi tadi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberi kepada kita taufik sehingga masih diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis taklim, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis maulid. Semoga perkumpulan kita yang kita istiqomahkan ini di dalamnya kita mendapatkan ilmu agama, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membantu kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal barzakh wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh keonaran, di zaman yang penuh kezaliman, di zaman yang penuh kesesatan, semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah ibadah kepadanya, ibadah maliyah, ibadah amaliyah, ibadah wujdaniyah, ibadah qalbiyah insyaallah, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis taklim, bacaan kita sholawat kepada Nabi SAW, membaca maulid menjadi bukti cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca maulid, setelah kita mahalul qiyam, kita teruskan kajian kita di kitab Syarhul Ainiyah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid tercinta dari Al-Imam Al-Kabir Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Setelah kita membahas di pertemuan yang lalu kemuliaan Al-Imam Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sekarang kita membahas salah satu ulama yang luar biasa, yang sangat tidak asing di telinga setiap orang muslim, di setiap orang yang hidup di penjuru dunia ini. Gak bakal kita sebagai muslim tidak pernah mendengarkan nama beliau. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad di kitab ini, bismillahirrahmanirrahim, wa Syekhu Muhyiddin fardu zamanihi al-jilil masyhuri zakiyil manba'i, yaitu adalah Syekh Muhyiddin julukannya, fardu zamanihi, yang tidak ada orang yang hidup di zamannya yang bisa menyamai, menyandingi derajat keilmuannya, kesolehannya. Al-Jili, ini salah satu lakopnya juga. Al-Masyhur, yang sangat viral dan dikenal oleh setiap orang. Zakiyil Manba'i, yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bisa juga kita membaca Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bisa Jailani, bisa Jilani. Apa Jailan itu? Jilan itu apa? Jilan adalah salah satu desa yang di dalamnya beliau dilahirkan dan beliau dibesarkan. Beliau hidup lama di kota Baghdad. Kota Baghdad adalah salah satu kota yang berada di negara Irak yang sekarang lagi perang. Beliau kuburannya di Irak, tinggal di kota Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani, pencetus Thariqah Al-Qadiriyah, yang selalu apabila kita menghadiri manakipan, menghadiri istighosah, itu selalu kita mengenang ke nama beliau, sejarah beliau. Sampai-sampai ada ulama mengarang kitab membahas manakib beliau yang dibaca banyak oleh orang-orang, khususnya orang Indonesia, orang Jawa. Itu kalau saya punya di rumahnya kitab, juga punya rutinan yang membaca kitab tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau nggak salah nama kitabnya itu awalnya apa, akhirnya ada Al-Burhani fi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika menyebut wa Syekh Muhyiddin, itu adalah ketuanya para aulia, Hasayyid. Beliau termasuk keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan bin Ali
suami dari Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dipanggil Syarif. Cucunya Nabi yang dari Sayyidina Hasan itu tidak dipanggil Sayyid, tidak dipanggil Habib, tapi panggilannya itu Syarif. Tapi kalau dari Sayyidina Hasan lebih dominan, lebih sering dipanggil dengan Sayyid. Di tahun 700-800-an itu lebih viral dipanggil Habib sampai sekarang. Beliau kutub, ketua dari para aulia wassalihin pada zamannya. Tidak ada ulama atau wali yang bisa mengungguli beliau pada zamannya. Syekh Abdul Qadir, bapaknya namanya Musa, namanya abahnya beliau Musa Hambaki, Dausat bin Abi Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Ibn Abdullah Al-Mahad. Dan beliau juga dijuluki Abdullah ini Al-Majilli karena beliau sangat mulia, dijuluki Al-Majilli. Ibn Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibit bin Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi nasab beliau kepada Nabi itu dekat sekali. Ya, beliau juga belum tes DNA ya. Belum tes DNA tapi dianggap cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musa, Abu Abdullah, Yahya, Muhammad, Dawud, Musa, Abdullah, Musa Ibn Abdullah, ya, Ibn Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Fatimah binti Rasul SAW. 12 saja sampai nasab beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di tahun 470 Hijriyah di kota namanya kota Jailan. Dan beliau masuk ke kota Baghdad umurnya masih 18 tahun, masih kecil. Pada zaman itu kota Baghdad penuh dengan para aulia, para ulama. Beliau ahli fikih, alim, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu thariqah lengkap, luar biasa. Ya, luar biasa. Lahir di kota namanya Jailan. Ada lagi dinisbatkan, kenapa kok dijuluki Al-Jailani? Karena kakek beliau memiliki julukan Jailani. Jadi lakopnya kakek turun ke cucu. Jadi beliau dijuluki Al-Jailani mengikuti julukan kakeknya. Nah, termasuk orang yang luar biasa, abahnya, kakeknya di kota Baghdad. Dan beliau lebih terkenal dengan lakopnya yaitu Imam Jailani. Sampai banyak dari anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita yang namanya itu Abdul Qadir Al-Jailani. Niatnya agar mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa ibu beliau? Ibu beliau adalah namanya Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Abi Abdullah As-Saumai. Nah, Abu Abdullah As-Saumai ini memiliki julukan Jailan. Jadi beliau mendapatkan julukan Jailan dari kakek, dari pihak ibu. Dari pihak ibu. Ibunya itu juga luar biasa, mempunyai keramat yang luar biasa. Seseorang itu enggak diberi keramat oleh Allah kecuali apabila syariatnya istiqomah, syariatnya benar. Maka banyak dari ulama-ulama kita mengatakan apabila kalian mendapati orang bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air, tidak makan setahun tapi tetap masih hidup, mempunyai luar biasa yang di luar otak kita, jangan percaya sama mereka kecuali apabila kalian melihat syariatnya itu lurus, syariatnya itu benar. Selama syariat itu ditegakkan seperti yang diinginkan oleh Allah, maka tanpa seseorang itu memiliki minta kepada Allah karamah, Allah sendiri yang bakal memberikan. Karena itu adalah bonus. Allah menjanjikan siapa yang istiqomah bakal diberi karamah, keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, walaupun kita enggak memiliki keramat yang dimiliki para aulia, kita itu memiliki istiqomah. Sering kita mendengarkan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah kita mengamalkan sesuatu walaupun ringan, salat duha 4 rakaat, bangun malam, salat secara berjamaah, hadir majelis taklim, istiqomah, sedekah, amal jariah, membaca Al-Qur'an, wirid walaupun ringan, itu lebih mulia daripada 1000 keramat. Bahkan Habib Umar bin Hafid mengatakan, bal
Al istiqomah huwa ainul karomah. Istiqomah itulah intinya keramat. Jadi siapa orang yang punya istiqomah, maka dia mempunyai karomah. Apa karomahnya dia? Bisa istiqomah. Bukan enggak pedot-pedot amal kebaikannya dia, tidak terputus-putus amal kebaikannya dia, akan tapi dia istiqomah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini memiliki karomah yang sangat luar biasa karena beliau memiliki istiqomah dalam menjalani syariat yang sangat luar biasa. Ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa, ya, istimewa sekali. Sampai beliau pernah berkata, saya punya anak Abdul Qadir ini, kalau sudah saya memasuki bulan Ramadan, itu anak saya tidak pernah nyusu. Karena saya berpuasa, kesian sama saya. Kalau dia menyusu masih kecil, nanti saya merasakan kelaparan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kecilnya itu sudah mempunyai karomah. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Masih kecil kalau sudah bulan Ramadan tidak pernah minum air susu ibunya. Kapan minumnya? Nanti setelah ibunya buka puasa, baru dia juga ikut buka puasa. Jadi mulai kecil meskipun belum diwajibkan puasa oleh Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani di masa bayinya masih sudah berpuasa, mengikuti ibunya. Ini termasuk salah satu karomah yang perlu kita yakini, karena banyak di akhir zaman ini orang yang tidak percaya karomah. Bagaimana dia nggak percaya karomah? Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Siti Maryam, ya, itu mempunyai karomah, tidak pernah kerja, tidak pernah cari rezeki. Beliau khalwat di tempat ibadahnya di mihrab, beliau sudah mendapati makanan yang sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui karomah, kita bisa cinta kepada orang-orang soleh. Dan kita, kalau kita membaca manaqibnya para aulia, para sholihin, enggak apa-apa kita mendengarkan karomah beliau, tapi lebih penting kita mengikuti akhlak beliau, melakukan kalam-kalam mutiara yang keluar dari lisan, yang tidak pernah berdosa dari lisan mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa, ya. Orang kulitnya nggak seberapa putih, nggak seberapa hitam. Orangnya kurus, Syekh Abdul Qadir Jailani ini, nggak gemuk. Terus nggak begitu tinggi orangnya. Dadanya bidang, jenggotnya tebal, dan memiliki jenggot yang panjang sekali. Tapi nggak seperti foto-foto yang ada di rumah kita. Di rumah kita ada fotonya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Mesti mutu niru sopo. Ya, di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani nggak ada foto. Oh, ada orang mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, yang mimpi itu dia ngelukis. Ya, lukisannya dia meskipun bagus, nggak seperti aslinya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka lebih afdal kita tidak memiliki di rumah kita itu, tidak memiliki foto-foto orang yang di zaman itu tidak memiliki, nggak ada fotonya. Ahsan nanti kalau mau masang foto di rumah kita, orang ulama yang jelas dan ada kamera di zaman mereka, itu lebih jelas karena bisa aman dari fitnah. Panjang dan tebal itu jenggot beliau, disebutkan di kitab. Kemudian dia mempunyai alis yang nyambung, seperti halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alisnya Nabi itu nyambung, nanti tebal dan nyambung, sampai di tengah-tengah ini agak bisa sedikit ada bunter-bunternya, seperti yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia memiliki suara yang lantang, suara yang keras, meskipun nggak pakai mikrofon. Kalau ceramah di masjid, ceramah di musola, itu beliau punya rutinan seminggu 3 kali, pagi hari Jumat, pagi hari Senin, pagi hari Selasa, meneruskan rutinan kajian dari gurunya yang nanti kita bahas. Itu ya, sedikit dari perangai ataupun penciptaan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karomah beliau banyak yang disebutkan di kitab ini, kebanyakan karomah. Sayyidina Ahmad bin Zain ini menyebutkan banyak dari manaqib-manaqibnya para aulia wa sholihin, itu karomahnya. Yang saya nggak bakal membaca semuanya karena panjang sekali. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini sangat nampak mujahadahnya. Kalau di bahasa mujahadah, bahasa sekarang itu tirakat. Tirakat itu bahasa Jawa yang diambil dari kata asli bahasa Arab. Tirakat diambil dari kalimat bahasa Arab torikoh.
Seseorang itu ketika mengikuti thariqah, suatu jalan, kayak thariqah kita, thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang thariqah Alawiyah, ada yang thariqah Naqsyabandiyah, ada yang thariqah Syadziliyah, ada yang thariqah Rifaiyah, ada yang thariqah Tijaniyah, ada yang thariqah Qadiriyah. Seseorang itu enggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewati jalan. Inti mau ke Surabaya tapi enggak ngelewati jalan ke Surabaya, maka enggak sampai ke Surabaya. Dari Singosari mau ke Malang, jangan lewati jalan yang ke Malang, ya nggak sampai. Jadi thariqah itu jalan. Yang kita tuju adalah hakikoh, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita itu syariat. Tahu jalannya benar bagus, tapi nggak pakai kendaraan, bisa capek. Sampainya capek lama. Mungkin nggak sampai dia ke hakikat tadi. Walaupun thariqahnya sudah bagus. Kenapa? Karena nggak pakai kendaraan. Kalau sudah kendaraannya bagus, luar biasa, yaitu syariat Islam, sholat, zakat, puasa, akhlak, birrul walidain, menghidupkan masjid, mencari ilmu agama, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Itu namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syariat. Itu kita pakai kendaraan menuju kepada Allah, melewati jalan thariqah apa terserah, thariqah Alawiyah, Syadziliyah, Qadiriyah dan lain sebagainya, maka orang yang seperti itu bakal disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hakikat. Nah, Imam Abdul Qadir Jailani ini luar biasa syariatnya, luar biasa thariqahnya, luar biasa hakikatnya. Jadi istimewa sekali. Seseorang itu enggak bisa mendapatkan hakikah kecuali kalau dia itu mujahadah. Mujahadah apa mujahadah? Mujahadah adalah memerangi hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu selama masih hidup di diri kita, maka dia seperti ular, bisa memberi bius kepada kita. Kalau kita nggak kuat, vaksinnya lemah, pemain nggak tahu betul divaksin, itu dia bisa kena virusnya ular, bisa tersebar di badan seseorang, nggak lama dia bakal meninggal. Nah, ini penting sekali kita memiliki macam sedikit dari mujahadah. Ya, inna nafsala ammaratun wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku tidak bisa memberi keamanan kepada diriku sendiri, padahal Nabi iktirafnya kepada Allah itu luar biasa. Inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsunya manusia itu pasti mengarahkan orang tersebut kepada sesuatu yang tercela, sesuatu yang jelek. Nah, nafsu tadi itu ikhwan, kalau tidak ditarbiyah, tidak dididik, tidak dipasrahkan kepada guru yang benar, yang telah terdidik guru tersebut, maka enggak terdidik itu nafsu, sehingga nafsunya sendiri yang bisa menjerumuskan dirinya sendiri kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Telah mulia seseorang, beruntung seseorang yang telah membersihkan nafsunya, dan telah sial seseorang, merugi seseorang, man dasaha, orang yang telah menodai nafsunya. Dia meninggalkan mujahadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada seseorang yang mujahadah akan mendapatkan jalan hidayat untuk sampai kepadanya. Allah berfirman apa? Ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Walladina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami lebih milih majelis taklim ketimbang jagongan di rumah, lebih milih sholat berjamaah ketimbang sholat sendirian, lebih milih menyisihkan sedikit dari hartanya ketimbang dipakai untuk foya-foya, mendahulukan orang lain ketimbang dirinya, taat kepada orang tuanya, mencari ilmu agama, mencari nafkah yang halal ketimbang dia mencari nafkah yang haram. Itu namanya mujahadah. Kita lawan hawa nafsu kita demi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji dari Allah, dia bakal mendapatkan hidayah sehingga dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang ingin mendapatkan hidayah tanpa mujahadah, maka dia sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk meraih hidayah adalah mujahadah. Dan siapa orang yang mujahadah, dia bakal mendapatkan musyahadah.
kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat sesuatu yang gaib, bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa, sampai beliau berkata, saya itu makastu khamsan wa ishrina sanah mutajarrida, 25 tahun saya mutajarrid. Apa mutajarrid? Mutajarrid adalah tidak kerja, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Dan ini tidak bisa kita tiru. Kenapa nggak bisa kita tiru? Perhatikan. Seseorang hidup di dunia itu masalah pastikan butuh rezeki, pasti butuh makanan, pasti butuh sesuatu agar kehidupannya itu selalu jalan dan langgeng. Cara mendapatkan rezeki itu macam-macam. Seseorang dibagi dua. Ada makomnya itu kasbi, ada makomnya itu tajridi. Makom kasbi itu dia kalau nggak kerja dia nggak dapat uang. Dia kalau nggak kerja dia nggak dapat makanan. Seperti kita. Kalau inti nggak kerja, inti nggak gerak, nggak ada orang yang bakal ngasih uang inti terus. Nggak ada orang yang ngasih, nggak bakal ada orang ngasih inti beras terus tanpa kita kerja. Karena kita makomnya masih kasbi. Kita ikhtiar, ikut pabrik, ikut orang, ngajar, jual di pasar, buka toko, ono sing online, ada yang offline. Yang sekarang lebih ramai online-nya dibanding offline-nya. Macam-macam karena harganya lebih murah kalau kita beli online. Apalagi kalau ada sel-sel promo 11-11, pengi ya. Iya Pak Karek. Sekarang bulan 11 tanggal 11. Bulan Desember 12 apalagi November, September 10 11 Januari 22 Februari terus. Jadi orang-orang lebih fokus ke online ketimbang offline. Tidak ada masalah, yang penting nggak ada riba. Nggak ada masalah, yang penting tidak ada transaksi yang riba. Beliau itu bukan kasbi tapi tajridi. Apa tajridi? Tidak perlu mencari rezeki, akan tetapi langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makomnya beda, ini nggak seperti kita ini. Kenapa dibagi dua? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, apabila cinta kepada seorang hamba tadi itu tidak disibukkan dengan dunianya, tapi hanya disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh tawakal saja, butuh berdoa saja, butuh ibadah saja, yang menanggung dohir batinnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kasbi, tidak bisa kita meniru Syekh Abdul Qadir Jailani, pura-pura tadi wali, tajrid, makom tajrid, dia tidak mau kasab, prei mogok kerja, tidak buka toko, tidak gerak, tidak ngajar, tidak ini, tidak itu. Siapa yang mau ngasih kita harta? Siapa yang mau ngasih kita uang? Siapa yang mau ngasih kita beras, belonjoan? Tak iso. Sing di oma jerat-jerit, yang di rumah marah-marah kalau kita nggak kerja, dan lain sebagainya. Maka beliau ini 25 tahun tidak pernah terbesit walaupun sedikit di hati beliau masalah rezeki. Kita sebagai makom kasbi, nggak apa-apa kita kerja, yang penting hati selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Tawakal itu pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kau dudukkan aku di makom kasbi, saya lakukan kewajiban saya, sisanya urus ya Rabb. Itu namanya tawakal. Walaupun kita punya pekerjaan, tapi kita nggak senden kepada pekerjaan kita. Kita menyandarkan diri kita kepada Zat yang memberi kepada kita rezeki lewat pekerjaan kita. Sampai dikatakan biar kita paham bagaimana caranya ikhtiar yang benar, bagaimana caranya tawakal yang benar. Dikatakan al-jawarih ta'mal wal qalbu tatawakal. Organ tubuh gerak, hatinya tawakal. Hati tawakal, jangan ikut mikir rezeki. Pikir-pikir yang biasa tidak masalah. Yang penting jangan takut besok makan apa ya. Pelit hari ini agar besok bisa makan. Tidak mengeluarkan uang di hari ini padahal butuh, takut besok tidak dapat rezeki. Loh, besok itu kita nggak dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok sudah mikir rezeki. Sekarang sholat subuh, wajib apa enggak hukumnya? Enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena belum subuh. Hukumnya sholat subuh itu wajib. Tapi sekarang detik ini wajib tak sholat subuh? Dosa sampai anak sembahyang subuh. Saya sembahyang subuh, nanti habis subuh tidak sholat, dosa.
Walaupun kita lakuin gak sah, wis salah dosa gak sah. Ya. Allah gak nuntut untuk kita ibadah di besok hari. Ya udah, jangan nuntut rezeki untuk esok hari. Jangan dituntut rezeki besok hari. Jangan kita pikir di rezeki besok hari. Bagaimana sekarang ibadahnya kita kepada Allah? Ayo kita fokus kepada sesuatu yang gak dijamin, ketimbang fokus sesuatu yang sudah dijamin. Allah telah menjamin rezeki kepada semut, kepada tawon, kepada binatang, apalagi manusia. Orang kafir mungkin lebih banyak yang lebih kaya ketimbang orang muslim. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka kafir kepada yang menciptakan mereka. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rezeki kepada orang yang taat kepadanya dengan menganut agama Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu senang bolang orangnya, senang jalan-jalan, senang mencari ilmu, pergi ke sana, pergi ke situ di daratan negara Irak. 40 tahun, ini yang perlu kita contoh ini mujahadahnya sebisanya walaupun sulit sekali. 40 tahun sholat subuh dengan wudhunya isya. Sering ya didengarkan ya. Kalau di kitab ini sering ini. Itu hobinya ulama dulu. Hobinya para aulia dulu. Yang tidak ada di ulama-ulama kita, kecuali 1-2 yang mungkin kita nggak kenal ataupun sama Allah disembunyikan. Walaupun sifat-sifat seperti itu ada di zaman sekarang. Cuma kita nggak tahu atau Allah nggak ingin kita mengetahui. Kenapa? Karena kalau sudah tahu, ketemu cangkemnya orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, bisa dikatakan itu khurafat, dikatakan itu mustahil, dikatakan itu dongeng dan lain sebagainya. Sehingga sama Allah ditutup rahmat untuk orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan mereka. Kalaupun dibuka sama Allah, dimasyhurkan oleh Allah, maka orang yang tidak punya ilmu, tidak punya cinta sama para aulia sholihin seperti mereka, bahkan mendapatkan laknat dari Allah karena mereka telah mencaci para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu itu ini biasa ini, dulu biasa. Enggak 1, enggak 2 yang memiliki sifat seperti ini. Banyak ulama memiliki sifat seperti ini. 40 tahun sholat subuh pakai wudunya isya. Maksudnya apa rek? Maksudnya mulai sembahyang isya di awal waktu, bukan sembahyang isya jam 2. Ya. Sembahyang isya jam 2, wudu pakai wudunya, sholat subuh pakai wudunya isya, ya gak kaget. Antara sholat sama subuh cuma 2 jam. Kuat semuanya insyaallah. Sembahyang isya jam 2, jagongan mulai isya sampai jam 2 iki gaplean, ya, main kartu, ngeslot, ono judi online sampai rugi triliunan negara, jam 2 sembahyang, melekan sampai subuh sembahyang pakai wudunya sholat isya yang jam 2, turu sampai bengi, ngeslot maning sampai jam 2. Iki masalah ini. Enggak, mereka sholat isyanya itu di waktunya. As-sholatu li waktiha, sholat di awal waktu itu afdalul a'mal, amal yang paling afdal. Setelah sholat isya sampai datang waktu fajar, tidak menyentuh istrinya, tidak ke kamar mandi, tidak tidur, tidak memegang 2 kemaluan. 4 ini yang bisa membatalkan wudu, gak junub. Wah, ya opo iku rek? 40 tahun. Bayangkan, ini karomah. Ini keramat, ini gak bisa dimiliki sama kita. Sangat sulit sekali ya. Kalau kita telah melakukan 4 perkara itu, batal. Ya nang kamar mandi, ya turu, ya kabeh dilakoni. Beliau tidak sampai 40 tahun. Dikatakan, ya, saya 15 tahun kata beliau. 15 tahun sholat isya, ya, sholat isyanya itu baca Quran. Sholat isyanya baca Quran sampai khatam. Habis khatam, ini beliau ngisi waktu antara isya sampai subuh ini dengan aktivitas ini. Baca Quran pakai 1 kaki. Nah, seperti kita disetrap sama guru kita dulu masih kecil, karena telat, karena nakal, ayo berdiri kaki 1. Beliau juga sudah mempraktekkan berdiri kaki 1 bukan karena disetrap, melanggar, karena nakal, tapi karena mujahadah. Biar nafsu badan ini tidak merasa nyaman. Karena nafsu itu condong kepada istirahat, condong kepada nyaman, makan, minum, main, tidur, ngobrol, seneng, dolin, hiburan, itu nafsu itu.
Nafsu itu menuntut kita untuk melakukan yang sudah disebutkan tadi. Tapi kalau kita mujahadah nafsu kita, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Naik kelas derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakai kaki satu menghatamkan Quran dan kaki saya ikat di pintunya. Kalau saya gerak dikit pintunya nutup. Gambrang. Jadi saya nggak bisa tidur. Saya paksa diri saya untuk bisa mujahadah membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri sampai datangnya waktu subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Masya Allah, 40 tahun kata beliau, kuntu amkutu salasatul ayyam ilal arba'in wala ajidu ma'aktatu bih. 3 sampai 40 hari saya nggak bisa mendapatkan apa yang bisa masuk ke perut saya. Itu mujahadahnya, walaupun mungkin beliau punya rezeki, beliau punya makanan, tapi dimatikan nafsu yang amarah bisu, sehingga nafsunya itu naik kelas, jadi nafsu lawamah, naik kelas lagi sampai nafsu mulhamah. Kalau sudah mulhamah nafsunya radiyah, kalau sudah radiyah nafsunya mardiyah, kalau sudah mardiyah nafsunya mutmainnah. Ini mentok. Para aulia itu paling tinggi nafsunya mutmainnah. Atasnya lagi ada nafsu kamilah yang tidak bakal dimiliki kecuali oleh para nabi dan rasul. Itu nafsunya itu kamilah, sempurna, tidak ada kurangnya sama sekali. Nah, kalau kita